Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham mingguan untuk periode tanggal 19 September sampai dengan tanggal 23 September 2022. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Ada beberapa video playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk yang lainnya ya, untuk minggu 19 sampai dengan 23 September. Jadi yang saya bahas kali ini ada 6 saham. Ini statistiknya untuk gain atau loss-nya ya. Jadi kalau saya hitung dari penutupan Senin tanggal 12 sampai dengan penutupan hari Jumat tanggal 16 ya. Yang paling besar gain-nya adalah PNLF ya. Dia naik 21,83%. Kemudian yang paling kecil yaitu rugi ya, loss ya. EMTK dia loss 0,27% ya, minus 0,27%. Yang lainnya masih positif ya. Yang paling sedikit berikutnya adalah ICBP ya, 0,58%. Jadi saya mulai langsung, saya ganti screen-nya, langsung pembahasan ke sahamnya. Bentar ya. Jadi ini yang pertama adalah untuk emiten KLBF ya. Jadi KLBF ini sudah saya bahas di analisa saham harian. Dia trading range-nya 1800-1900 ya. Dan berikutnya saya akan gambarkan 2000 sampai dengan 2100. Jadi sejauh ini untuk KLBF ini uptrend-nya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya kalau yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Kalau yang sudah punya, pasang aja trading stop-nya di 1850 dan 1800 ya. Jadi acuannya setiap lipatan Rp50. Nah, kemudian kalau mau buy, boleh nggak buy sekarang Pak Sunar? Kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik aja ya. Jadi naik ke atas 1950. Bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan. Atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi ya. Jadi kalau naik ke atas 1950 ke atas kita buy ya. Berikutnya naik ke atas 2000 kita tambah lagi atau average up ya. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar? Kalau mengingat KLBF kan sebelumnya kalau kita perlihatkan di sini ya, garis-garisnya dia susah banget tembus ini ya. Sebelumnya dia eko panjang ke atas di sini sampai 1960 ya. Nah, apakah kali ini dia bakalan bisa naik sampai ke 2000 ke atas? Menurut saya sih untuk KLBF ini masih cukup luar biasa ya, karena dia laporan keuangannya lumayan bagus ya. Kalau boleh dibilang dia bagus ya, seperti itu ya. Bukan lumayan, kalau saya bilang sih bagus ya. Jadi kalau misalnya Anda khawatir Pak Sunar nanti jangan-jangan dia pullback, ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 1800 dan 1730. Jadi bukan berarti saya menggunakan turun enggak ya. Saya nggak menggunakan turun. Itu untuk Anda yang nggak berani buy sekarang. Kalau mau buy on weakness, kalau dia koreksi di bawah 1800 atau kemungkinan nanti 1730 ya. Jadi ceritanya kita pakai acuan MA20-nya. Jadi kalau biasanya ditinggal jauh dari MA20-nya, kalau dia koreksi turun di bawah MA20-nya, kita belinya ketika dia sudah mulai memotong ke atas lagi MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, masih cukup bagus ya. Jadi area buy on weakness-nya mungkin 1730 atau yang paling dekat 1800 ya. Kalau yang mau buy on weakness. Kalau nggak dikasih buy on weakness ya, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1950, kita boleh buy. Mau buy sekarang boleh nggak Mas? Sebentar, iya boleh aja. Tapi ini memang kenaikannya sudah lumayan tinggi ya. Dia ada peluang untuk koreksi ya, mungkin 1-2 hari. Tapi nggak pasti ya. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 1950, yang mau tambah lagi atau average up, kalau yang mau trading buy high sell higher silakan ya. Oke, berikutnya masih bisa ke 2000 dan 2100. Itu untuk KLBF ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR ini memang saya sudah punya, tapi terakhir saya tadi cek ya, SMGR saya ternyata kena jual ya. Mungkin nanti Senin saya mau buyback kembali ya, karena kalau kita perhatikan di sini ini lumayan menarik ya. Ini weekly chart-nya untuk SMGR. Memang sebelumnya saya gambarkan kalau masih dibayar 7175 dia masih akan kecenderungan bisa pullback lagi ya, turun lagi ya. Jadi ini kalau mau buy minggu ini masih cukup menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan ini support berikutnya di area sekitar ini 6325-nya. Memang sekarang lumayan posisinya di tengah-tengahnya ya. Tapi kalau mau digambarkan garisnya di tengah-tengahnya, saya akan gambarkan sekitar 6700-an ya. Jadi saya pakai acuan, sebentar saya pakai 6725 aja ya. Pakai acuannya dari high-nya 2 minggu yang lalu ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap ya. Jadi kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi mungkin setiap lipatan Rp25 atau Rp50 ya kalau kita mau tambah lagi atau average up ya. Nah,
Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 6725, maksimum stop lossnya di 6325. Jadi belinya bertahap aja. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, di sini swing high-nya di 7125 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7125 atau ikutin garis saya di 7175 ya, itu dia naik ke atas, kita boleh buy. Yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di 7675 ya, kurang lebih area resisten di sini ya. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 7675, dia masih memungkinkan ke 8400 dan 9100 ya. Kurang lebih seperti itu. Aksi korporasi terakhir kalau nggak salah dia akan menuntaskan akuisisi SMPR ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi saya nggak ngikutin perkembangan beritanya, saya di sini fokusnya kepada pergerakan harga sahamnya ya. Jadi selama bertahan di atas 6725, sebenarnya untuk SMGR ini masih ada peluang untuk breakout ke atas lagi, naik ke atas 7175 dengan targetnya di 7675 ya. Tapi perlu diperhatikan di sini ya. Sebelumnya dia 2 minggu naiknya tinggi, tapi minggu depannya dia koreksi sampai 3 minggu ya, balik lagi ke bawah. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Bukan berarti dia nggak bisa naik lagi karena patternnya sebelumnya seperti itu, enggak ya. Kita fokusnya tetap selama di atas 6725 masih cukup menarik. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Nah, untuk daily chartnya, gambar garis-garisnya berbeda ya. Di sini saya gambarkan sebelumnya area buy on weakness-nya di 6850 ya. Ketika dia di atas ya, koreksi, rebound barusan kita buy. Nah, kalau dia ternyata gagal ya kita jual dulu. Nah, kali ini dia berhasil naik ke atas 6850 ya. Tapi sayangnya punya saya nggak tahu, saya mungkin salah set gimana kok kejual ya. Seharusnya saya belum jual, tapi nyatanya SMGR saya jual di 6825 ya terakhir ya. Sebelumnya saya sudah beli di bawahnya. Nah, ini bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher dalam minggu ini, kalau dia berhasil naik ke atas 6900 boleh buy. Berikutnya setiap lipatan bisa pakai acuan Rp25 atau Rp50 ya kalau mau buyback ya, seperti itu ya. Jadi untuk SMGR ini masih cukup menarik ya untuk minggu ini ya. Ya mudah-mudahan dia masih bisa naik lagi ke atas ya. Jadi baiknya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau Rp25 mungkin terlalu dekat ya. Jadi naik ke atas 6.900 tambah lagi, naik ke atas 6950 tambah lagi ya. Target price dekatnya di 7225. Nah, kalau dia breakout ke atas 7225 ini lumayan menarik ya. Dia bisa naik lagi ke atas dengan target berikutnya di 7525 dan 7800. Jadi sejauh ini untuk SMGR kalau mau baik boleh ya, seperti itu ya. Cukup ya, kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk EMTK. EMTK kalau kita perhatikan di sini area sebelumnya saya sudah gambarkan 2100 ya. Sayangnya dia gagal ya. Kemudian berminggu dia turun. Nah, ini dia ekor panjang, di bawahnya ekor panjang ini ya. Jadi apakah dia bagus Pak Sunar? Nah, kalau strateginya seperti ini ya. Dia memang kecenderungan masih downtrend di sini ya. Walaupun low-nya di sini dia lebih tinggi daripada sebelumnya yang di bawah, tapi kalau kita perhatikan di sini ini saya tarik dari swing low sebelumnya di sini ya. Jadi dia pas di 1700 mantul rebound ke atas. Nah, sebenarnya sih selama dia bertahan di atas 1700 untuk EMTK ini masih ada peluang untuk naik lagi ke 2100 ya, karena sebelumnya range-nya lumayan lebar ya. Dia dari bawah ke atas, dia tembus ke 1700 ke atas, target 2100 tercapai ya, paling tidak nyentuh ya. Kemudian di sini juga kita lihat dari atas, kalau dia koreksi 1700 nyentuh, dia berhasil rebound ngantuk ke atas, dia targetnya 2100 nyentuh juga tercapai ya. Jadi ada kemungkinan ini sudah 1 kali, 2 kali ya 3 kali lah di sini ya. Kemudian di sini terulang lagi 4 kali. Apakah terulang kembali? Yang mau buy boleh aja. Jadi buy sekarang boleh pakai acuan trailing stopnya atau stop lossnya di 1810 dan 1700 ya. Ini 1810 memang terlalu dekat ya dengan harga penutupan. Jadi bisa pakai area 1700 lah. Jadi kalau dia turun di banyak 1700, jual dulu ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh, tapi kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini kan masih lower high ya daripada minggu sebelumnya. Ya kalau mau tunggu agak ke atas lagi, ya kita boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 1920 ya. Target price berikutnya di 2100 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 2100, target berikutnya di 2340. Memang di sini sebelumnya gagal ya, ekor panjang ke atas, dia sampai high-nya sampai dengan 2300, kemudian dia turun drastis ya. Nah, apakah dia seperti itu lagi Pak Sunar? Ya belum tentu ya. Jadi kalau naik ke atas 2100 untuk EMTK mau tambah lagi atau average up silakan ya. Apakah ada aksi korporasi? Saya belum cek ya untuk EMTK ya. Silakan dicek ya. Kadang-kadang memang saham ini kalau diangkat naik dia ada aksi korporasi ya.
Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi untuk minggu ini sebenarnya untuk EMTK masih menarik ya, selama dia bertahan di atas 1700 walaupun candlenya masih merah ya. Nah kalau kita lihat dari daily chartnya, ini dia saya sudah gambarkan 1725 rebound, yang mau buy boleh buy sekarang atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1865. Jadi ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya gambarkan ya, buy-nya paling amannya tunggu naik ke atas 1865. Jadi naik 1865, berikutnya dia akan testing 1975. Nah, kalau dia gagal ya kita jual dulu. Tapi ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya di sini gagal ya, belum tentu kali ini dia breakout gagal lagi enggak ya. Ternyata di sini kan higher high. Jadi saya sudah sering sebutkan ya, kalau kita bicara mengenai resisten di saham, kita jangan sampai menjadikan resisten itu menjadikan tembok sehingga kita nggak berani tambah lagi kalau dia breakout, atau takut turun langsung jual ya, kena resisten take profit gitu ya. Nah, padahal kita bicara mengenai saham itu kita harus tahu trennya. Sejauh ini memang trennya dia cenderung sideways, tapi sideways-nya cenderung melemah ya. Karena MA20-nya di sini mengarah ke bawah. Jadi harga sahamnya itu masih di banyak MA20-nya. Kalau mau buy sekarang jangan terlalu banyak. Naik ke atas 1865 boleh buy yang belum punya, atau mau tambah lagi silakan naik ke atas 1975 tambah lagi atau average up ya. Berikutnya 2100, 2150 dan 2320 ya. Itu targetnya seperti itu. Nah, 2100, 2150 ini memang dekat banget Pak Sunar ya. Kalau nggak mau terlalu dekat ya dipilih salah satu aja yang mana. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ya kita beli average up ya. Kurang lebih seperti itu. Cek juga apakah ada aksi korporasi juga ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk PNLF. Nah, PNLF ini weekly-nya kalau kita perhatikan di sini, dia resistance sebelumnya di high-nya di sini ya, swing high-nya dia di area 468. Jadi minggu lalu dia berhasil breakout, ditutup di atasnya 468. Nah, setelah 468 itu target price berikutnya di mana Pak Sunar? Kita coba mundur ke belakang ya. Jauh banget ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang, ini areanya kalau kita perhatikan ini 482 ya, sebelumnya tertingginya ya. Jadi di tahun 2019 awal-awal dia tertingginya 482 ya. Nah, ini dia yang terakhir kalau kita perhatikan ini sudah break higher high ya, seperti itu ya. Pas 94. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau apa, saya coba lihat ya. Kalau nggak salah yang terakhir sih ada aksi akuisisi atau investor baru gitu ya. Seperti itu ya. Cuma apakah juga karena pengaruh Paninvest borong lagi sampai NLF ya, kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Tapi yang jelas di sini apakah bakalan turun Pak Sunar, kita nggak akan pernah tahu pasti. Saya coba gambarkan untuk extensionnya ya. Jadi saya coba pakai Fibonacci extension, kira-kira target price-nya di mana gitu ya kalau dia berhasil naik lagi ya. Bentar ya. Jadi di sini dia akan testing area sekitar 520 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 520, maka target berikutnya sekitar 600 dan 635 ya. Ini untuk PNLF ya. Ini saya gambarkan 635 itu adalah extension 100% dari area pullback-nya di sini ya. Jadi untuk PNLF ini kalau yang sudah punya boleh tambah lagi kalau dia berhasil breakout ke atas 500 atau ke atas high-nya minggu lalu 494 ya. Target berikutnya 520. Naik ke atas 520 tambah lagi, berikutnya setiap kelipatan Rp20 ya, sampai targetnya di 635 kurang lebih ya. 630 sampai 635. Nah, di sini kalau kita perhatikan kalau yang mau buy on weakness kira-kira di mana? Buy on weakness saran saya di 448 ya. Sini saya gambarkan ya. Dari weekly chart-nya. Jadi kalau dia koreksi pullback turun di bawah 448, dia berhasil rebound naik lagi ke atas 448, kita buy, naik ke atas 468 tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini dari weekly chart-nya. Target price terdekatnya 520. Nah, kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan, naik ke atas 482, mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya 500 dan 520. Nah, berikutnya lagi kalau mau tambah lagi atau average up setiap kelipatan Rp20 ya, sampai 600 ya. Ini targetnya ya, kurang lebih seperti itu ya untuk PNLF. Jadi yang misalnya Pak Sunar saya nggak berani buy sekarang, takut ketinggian ya, sepertinya itu. Ya Anda boleh buy di 440 lah ya, pakai acuan swing high di sini ya. Nah, jadi kalau dia turun di bawah 440, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Atau kalau yang di bawah kita buy di 375, terserah nanti di mana.
Jadi kita kalau bicara mengenai buy on weakness itu tunggu kalau dia koreksi turun di bawahnya, rebound mantul ke atas barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 494 ya, naik ke atas 494 kita boleh buy. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher. Apakah nanti ketinggian Pak Sunar? Ya kita sih saya sudah sering sebutkan ya. Memang kesannya kok diulang-ulang gitu ya. Tapi saya sering kali ditanya apakah ketinggalan kalau buy sekarang, apakah ketinggian ya. Ya saya sudah sebutkan ya. Kalau kita bicara mengenai trading, ya kita harus tahu trennya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout resistennya, dia akan membentuk higher high lagi. Kita jangan terlalu takut ketinggian. Karena walaupun kita beli di tengah-tengah atau di bawah ya, andai kata kita beli saham yang lagi downtrend, nah dia sideways di bawah, kemudian kita beli. Nah setelah kita beli, itu bukan berarti dia nggak bisa turun lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Tetap aja kalau dia di bawah, ya mungkin asumsi kita wah sudah aman itu harga murah, sudah bottom supportnya. Ya dia bisa turun lagi ke bawah ya, ketika Anda sudah beli ya. Jadi yang penting di sini adalah bukan ketinggian atau ketinggalan atau gimana. Pokoknya kalau trennya bagus, sudah saya bahas ya, sudah boleh buy lagi. Kalau dia naik lagi, boleh tambah lagi atau average up. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss-nya. Sudah gitu aja. Jadi jangan terlalu mikir yang enggak-enggak. Maksudnya takut ketinggalan, takut diguyur bandar lah dan sebagainya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Trennya seperti apa, supportnya seperti apa, di mana saya sudah gambarkan garis-garisnya, resistennya di mana. Kalau dia berhasil breakout lagi, boleh tambah lagi seperti itu ya. Jadi yang saya bahas itu banyak yang suka, yang ngikutin saya sudah lama karena praktikal ya, nggak aneh-aneh. Lihat bandar apa, bandar A borong, bandar B borong. Nanti kalau suatu hari bandar A jualan, nanti Anda bingung, Anda ikut lepas padahal uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku lah seperti itu ya. Ya bukan berarti saya menjelekkan bandarmologi atau brokermologi, enggak ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya karena ada saran ada yang ditulis di kolom komentar katanya analisa saya kok nggak pakai bandarmologi, nggak mantap deh gitu katanya gitu. Ya karena saya fokusnya ke price actionnya bukan ke bandar. Ya walaupun bandar koleksi lah, Anda kata dia buy banyak, tapi harganya nggak naik-naik, ya percuma dong ya seperti itu ya. Ya kan belum tentu ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk PNLF ya di sini ya. Berikutnya untuk ICBP. ICBP ini memang agak dilemah dalam arti laporan keuangannya dia terpukul dalam ya seperti itu ya. Katanya terakhir karena biayanya naik tinggi, jadi dia itu EPS-nya sampai minus ya kuartal yang kedua ya. Apakah dia masih bagus Pak Sunar? Ya kalau bicara mengenai trading ya, kalau kita fokus di pergerakan harga sahamnya, di sini saya juga gambarkan garis-garisnya. Ini kan di daily ya, ini saya lihatkan di weekly. Kalau di weekly saya gariskan gambar support resistennya di 8.300 sampai 8.975. Sebelumnya di sini pernah sideways panjang ya, dia di tengah-tengahnya 8.300 sampai 8.975. Nah di sini nggak sampai turun lagi di bawah 8.300 ya, karena sebelumnya dia kan ekor panjang rebound ya, kemudian ini koreksi. Nah di sini kalau kita perhatikan, kalau Anda misalnya mau buy sekarang, Anda bisa gunakan acuan trailing stopnya di terdekatnya di sini ya. Ini swing low sebelumnya di 8.500 ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas 8.500, ICBP ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 8.975 dengan target berikutnya di 9.425. Nah, mungkin ada yang protes atau yang tanya, "Oh Pak Sunar, ini kan laporan keuangannya sudah jelek, gak sebagus dulu ya." Kalau saya sih bicara mengenai trading, fokus ke pergerakan harga sahamnya, saya akan fokusnya ke garis-garisnya ya, nggak yang lain-lainnya. Kalau Anda fokus ke fundamental ya, nanti ceritanya lain lagi. Ya seperti itu ya. Ini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Sudah punya pakai stop loss saja di 8.500, maksimum di 8.300. Mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap. Setiap naik lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Targetnya 8.975, berikutnya lagi 9.425. Itu weekly-nya atau mingguannya. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini kita lihat dia bertahan kuat di 8.500 ya. Memang pernah turun di bawahnya di sini ya, setelah naik terus kemudian dia turun, kemudian dia rebound ya. Ini masih berjuang. MA20-nya masih cenderung mengarah ke bawah. Jadi kalau kita buy jangan terlalu banyak karena ini masih cenderung walaupun sideways tertahan di 8.500 tapi dia masih berjuang ya. Sebelumnya dia sampai drop dalam ya seperti dia. Jadi buy-nya bertahap aja. Mau buy langsung boleh, setiap lipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi bertahap ya buy-nya ya. Kalau naik kita boleh tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya.
turun jangan di every stone, jangan hold, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi kalau turun di banyak 8.425 ya, pakai acuan stop loss yang di sini ya. Kalau Anda buy sekarang, turun di banyak 8.425, jual dulu, lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena kalau kita lihat mundur ke belakang, ini kalau dia turun lagi di bawah 8.500, dia bisa drop paling tidak di sini bisa sampai 8.200 ya, atau bahkan di low-nya di sini 8125. Kalau garis saya di 8.075 ya. Jadi turun di banyak 8.425, saran saya jual dulu ya semuanya untuk ICBP. Kalau dia naik tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk INDF. Nah, INDF bagaimana Pak Sunar? Apakah dia nanti bakalan juga seperti ICBP ya? EPS-nya bakalan negatif ya? Memang kalau kita perhatikan untuk INDF dia terpukul juga ya. EPS-nya dia dari kuartal 2 ya. Kita bicara mengenai kuartal 2 aja ya. Kuartal 2 2021 itu 194 earning per share-nya. Nah, untuk 2022 ini kuartal 2-nya dia 62 ya. Jadi dia lumayan terpukul. Dan di sini saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Ini kalau yang ngikutin saya mungkin lama banget ya. Ini trading range-nya untuk INDF sideways-nya yang menarik itu di antara 6.300 sampai 6.600 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 6.300, dia berhasil naik ke atas 6.300, kita boleh buy. Targetnya di 6.600 ya. Paling tidak 300 rupiah dapat lah seperti itu ya. Ini sebelumnya seperti ini. Nah, stop loss-nya pasang aja di 6150 atau pakai acuan 6.200 ya. Jadi pasang dua level, turun di bawah 6.200, jual dulu 50%, turun di bawah 6.150 atau 6.100, jual dulu semuanya. Nah, sebenarnya ini trennya masih cenderung downtrend ya. Ini downtrendnya masih kuat banget ya. Jadi MA20-nya kalau kita lihat di sini masih mengarah ke bawah. Makanya kalau kita buy jangan terlalu banyak. Karena saya ini berdasarkan sideways range-nya ya. Tapi kita jangan terlalu banyak karena ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi tekanannya itu masih cukup kuat walaupun ini candlenya hijau ya. Buy-nya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya. Jadi setiap kelipatan 50 rupiah kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Resisten terdekatnya di sini swing high-nya di 6450 ya. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Ya jangan lupa untuk cek playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk video yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Luar biasa. Sekian.